Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yadhru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Pertama-tama Ustaz, mari kita bersyukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi nih Ustaz, berukhuwah Islamiyah, bertemu kembali dengan para jamaah sekalian. Mudah-mudahan para jamaah semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan menjelang akhir-akhir ini Ustaz, perpisahan antara kita dengan Ramadan. Tapi sebelumnya menyapa Ustaz dulu nih. Ustaz, gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Kayaknya lebih segar ya Ustaz? Iya, alhamdulillah, harus lebih bersemangat Ustaz ya. Banyak Covid jangan sampai membuat kita lemah. Iya. Justru dengan Covid kita harus bahagia ya. Bukan berarti bahagia di atas penderitaan gitu ya. Tapi menghadirkan kebahagiaan. Baik buat para jamaah sekalian yang berada di rumah, tentunya kita juga sama-sama mendoakan mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang baik ya, dalam keadaan ruhiyah yang baik. Alhamdulillah kita masih di bulan suci Ramadan dan tentunya kita masih kembali di Ngabuburit online bersama Laz Al-Bunyan yang insyaallah tayang selang sehari ya. Dan hari ini hari apa nih? Hari Ahad. Hari Ahad berarti kita kurang lebih ada sepekan terakhir nih Ustaz menuju Ramadan. Menuju Ramadan. Bawaannya tuh pingin Ramadan terus selalu. Karena memang Masya Allah ya saja Ramadan ini begitu banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil gitu kan. Begitu banyak Allah memberikan keberkahan di bulan Ramadan. Jadi sayang banget kalau misalnya kita berpisah dengan Ramadan. Ustaz, insya Allah hari ini kita akan kembali mengobrol nih, spesialis Ustaz banget ini tentang masalah ekonomi, fikih ekonomi, pembangunan di masa krisis dan setelah krisis nih Ustaz. Karena apa ya, kan ketika krisis kemarin kita sudah membahas saja tentang bagaimana dulu Ustaz juga menjelaskan saat-saat berbagi peran di masa krisis dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini saat ketika kita sudah krisis, kemudian bagaimana cara untuk membalikannya? Ini kan krisisnya lumayan panjang saja dari sebelum Ramadan, bahkan mungkin udah hampir 3 bulan saja sekarang. Dan belum ada kejelasan nih sampai kapan akan berakhirnya. Nanti insya Allah mungkin Ustaz bisa memberikan kita semua pencerahan Ustaz, bagaimana kemudian kita bisa mengembalikan keadaan setelah kita mengalami krisis yang berkepanjangan. Langsung aja tidak berpanjang kata kita serahkan kepada Ustaz Jaid Mubarak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bil ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Saya muliakan, saya hormati pada seluruh pemirsa baik yang di YouTube, kemudian di Kalam TV, kemudian di Facebook atau media online yang lainnya, para bunda, para ayahanda, dan juga berkhusus kepada MC kita ya sore hari ini ya, yang selalu bahagia, selalu senang, kita doakan. Amin. Mudah-mudahan seluruh kru yang ada di sini, amin, Allah senantiasa berikan kebahagiaan, Allah senantiasa berikan keberkahan, amin, di setiap aktivitas teman-teman sekalian. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin, hadirat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini pembahasan kita atau temanya sangat-sangat menarik betul gitu ya, yaitu tentang fikih pembangunan ekonomi di masa krisis ya, atau di masa pandemi COVID-19 ini. Saya akan mengawali dari firman Allah Subhanahu wa taala. Silakan para pemirsa, para pendengar sekalian, dilihat dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayatnya ayat yang ke-70, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik,
dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Di ayat yang mulia ini ada dua hal. Sanjungan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap manusia. Yang pertama ada kata-kata karomna, kami muliakan. Dan yang kedua ada kata-kata wafaddalnahum, dilebihkan. Ya, sudah dimuliakan, kemudian dilebihkan. Maka manusia ini menjadi manusia yang terbaik. Dalam ayat yang lain bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, ya, manusia ini diciptakan dalam sebaik-baik bentuk ciptaan. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk ciptaan. Kita awali ya dengan tema di sore hari ini adalah tentang fenomena atau krisis gitu ya, yang tadi disebutkan cukup sudah lama dari bulan Desember kita sesungguhnya ya. Betul ya? Betul. Bulan Dari Desember kalau di luar negeri. di luar negeri ya, sampai hari ini belum berakhir juga. Ya, kemarin kita sudah bahas, sudah lengkap, sudah ujian, cobaan yang Allah berikan khususnya kepada kaum muslimin dan seluruh manusia. Nah, berkaitan tentang itu, ayat ini adalah sesungguhnya memberikan kepada kita motivasi bahwa kita adalah makhluk yang paling unggul dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Namun demikian, walaupun makhluk yang paling unggul ada ujian. Ya, kalau malaikat itu tidak ada ujiannya karena stabil gitu ya. Kalau malaikat ini kan diperintahkan oleh Allah pasti tidak pernah membantahnya. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Pasti semua perintah Allah dilaksanakan. Adapun manusia walaupun diciptakan dalam sebaik ciptaan, bahkan Allah mengatakan karomna wa faddalna, dimuliakan dan juga dilebihkan di antara makhluk-makhluk Allah yang lain ya. Justru dengan karomna faddalna ini ada ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ujiannya itu sukses dilalui oleh manusia, maka dia akan menjadi manusia yang sempurna ya. Begitu juga ketika ujian ini sukses dilalui oleh manusia, maka dia akan menjadi manusia yang faddalna gitu ya, dilebihkan dibandingkan yang lain. Dalam konteks ayat ini Allah tidak mengatakan hanya khusus bagi orang-orang mukmin saja, tapi seluruhnya. Nah, maka krisis yang berkepanjangan ini pun tidak hanya diderita oleh orang-orang mukmin, gitu ya. Dalam sejarah peradaban manusia ini pernah terjadi krisis dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai juga dengan Nabi Muhammad SAW. Krisis semuanya adalah krisis kemanusiaan. Di dalam Nabi Adam contohnya misalnya, dulu ada krisis kemanusiaan yang saling bunuh-membunuh antara kakak dan adik, Habil dan Qabil ya. Kemudian terus dilanjutkan Nabi berikutnya, Nabi Nuh alaihissalam, ada krisis kemanusiaan juga, hancurnya peradaban kemanusiaan saat itu, yang seluruh bumi itu ditelan oleh air karena doa Nabi Nuh alaihissalam. Terus itu ya sampai yang terkenal yang Allah abadikan yaitu kisah Nabi siapa? Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam diutus di negara mana? Madian, kemudian juga di Mesir, gitu ya. Nah, di sini luar biasa kisah perjuangan Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah abadikan di dalam surat Yusuf sendiri. Ya. Mungkin bisa dilihat di dalam surat 12 ya, pada ayat yang ke-46 gitu ya. Itu Yusuf memberikan solusi atas krisis yang berkepanjangan, yaitu krisis yang melanda saat itu negara Mesir. Dengan yang krisisnya luar biasa, sampai nanti dalam kisah ini Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan kebahagiaan yang lebih ya. Sudah karomna dan wafaddalna itu. Kebahagiaannya apa? Nanti di akhirnya, di endingnya, setelah negeri Mesir terbebas dari krisis yang berkepanjangan selama berapa?
7 tahun, ya 7 tahun. Sab'a sinina da'aba, gitu dalam Al-Quran bahasanya. Itu 7 tahun. Lama nggak kira-kira 7 tahun? Lama banget. Wah, kita saja Sudah 5 bulan tadi sekarang. 5 bulannya sudah luar biasa. Mari kita simak ayatnya di dalam surat Yusuf, surat yang ke-12, ya, ayat 46. Namun sebelumnya ayat atasnya kan sudah ada juga, gitu ya. Ayat 46, kemudian 47 jawabannya. Pada ayat yang ke-47, Nabi Yusuf alaihissalam memberikan solusi yang sangat unggul sekali. Yang ini akhirnya dibuat oleh para ekonom-ekonom untuk menyelamatkan perekonomian di seluruh negerinya. Ini konsepnya adalah konsep yang pernah dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam untuk menghindari krisis yang berkepanjangan. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam sukses meyakinkan sang raja, maka Nabi Yusuf alaihissalam itu turun firman Allah SWT pada ayat yang ke-47. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Ya. Allah SWT berfirman, dan dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam. Ini Yusuf dialog kepada Al-Aziz, seorang raja yang amat sangat adil, ya, amat sangat disegani, amat sangat dimuliakan di Mesir saat itu, namanya Al-Aziz, ya, yang menjadi ayah angkatnya juga siapa? Bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaknya kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit, ya, sedikit untuk kamu makan saja. Artinya di sini ada lumbung-lumbung yang disiapkan, ya, ada gudang-gudang yang disiapkan untuk menampung makanan ketika panen mereka, ya. Dan Nabi Yusuf dalam perjalanan itu kan perjalanan untuk bertemu ayah angkatnya sang raja ini kan lama, sampai di penjara juga beberapa tahun, luar biasa. Namun setelah itu keluar dari penjara menjadi penyelamat ekonomi di Mesir. Kalau sekarang beda ya, menjadi ekonomi dulu gitu ya, kemudian masuk ke salah satu partai. Setelah itu dia menjadi pejabat di penjara, ya. Jadi menjadi orang kaya dulu gitu ya. Setelah itu baru masuk penjara. Kalau dulu tidak, ya, sejarah-sejarah itu mengatakan para pejuang-pejuang itu dari penjara dulu, keluar dari penjara baru membawa solusi, ya, solusi. Dalam hal ini Nabi Yusuf alaihissalam membawa solusi dampak krisis yang luar biasa di Mesir saat itu, ya, dan ini cukup berhasil, yang akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam meminta jatah menteri, gitu ya, untuk dijadikan khazin gitu ya, atau wazir itu adalah menteri gitu ya, dalam hal itu menteri perekonomian. Menteri segala urusan, bukan menteri segala urusan, tapi menteri perekonomian yang memang betul-betul menguasai, ya, tentang bagaimana membangkitkan, ya, perekonomian yang dari terpuruk menjadi ekonomi yang handal, gitu. Dan para ulama mengatakan bolehnya kita meminta jabatan kalau kita menguasainya. Ini ayatnya. Kompeten, ya, kompeten di bidangnya boleh. Misalnya kawan-kawan ini memang kompetennya di bidang iklan misalnya, di bidang perfilman, bisa itu langsung minta jabatan kalau memang dikasih amanah, kan gitu, syuting dan lain sebagainya, kan gitu. Ini Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya setelah memberikan solusi itu ditawarkan, ya, tidak ditawarkan, bahkan beliau sendiri yang meminta. Ya, ij'alni khazain, kan gitu ya, atau jadikanlah aku ini adalah pembantu engkau, artinya menterinya, ya, yang bisa mengentaskan krisis yang ada di Mesir ini. Sekarang kita kembali. Di akhir-akhir ini tidak hanya Indonesia yang dihantam krisis, ya, namun seluruh dunia. Ya, sudah lebih dari 220 negara yang hampir semuanya dinyatakan berperang, ya,
Ya, perangnya nggak kelihatan nih, gitu ya. Goyub. Ya, hanya bisa dilihat dengan alat saja, kan gitu ya. Namun ini sudah menghantui seluruh dunia, gitu ya, seluruh dunia. Termasuk yang paling terpukul adalah sektor ekonomi. Ya, 4 hal yang terkena dampak itu. Ya, yang nanti kita mencari solusi bagaimana Islam memberikan solusinya di antara krisis ya yang menghantam manusia. Yang pertama yang terkena dampak ekonomi itu sudah barang tentu adalah ekonomi rumah tangga kita masing-masing. Betul, Ya kan? Sangat. sudah sangat betul gitu ya, bahwa ekonomi rumah tangga terdampak. Apapun itu. Ya, sekarang juga banyak orang tua gitu yang sudah mengeluh tentang pembayaran sekolah anak-anak yang padahal diserahkan kepada orang tua, kan gitu ya. Masih membayar itu, yang kuliah juga sama, hampir semuanya. Perekonomian macet semuanya. Ya, itu dari segi keluarga itu sudah amat sangat terdampak betul. Gitu. Kemudian sektor yang kedua yang terkena dampak yang signifikan adalah UMKM. Ya, saya kemarin siaran di radio nasional itu dihadirkan juga kepala UMKM itu amat sangat terdampak betul. Gitu ya, usaha kecil kecil yang menengah dan mikro ini sangat dampaknya luar biasa, sehingga banyak yang kena PHK atau dirumahkan hampir tiap hari. Sudah berapa juta sekarang warga Indonesia yang dirumahkan karena tidak produksinya ya, usaha kecil menengah dan mikro ini kan gitu. Betul. Itu luar biasa. Ini juga sudah menghantam ekonomi ini adalah di UMKM. Yang keempat yang berdampak ini adalah sektor korporasi. Itu perusahaan-perusahaan besar ini juga sama semuanya. Ya, apa perusahaan yang sekarang tidak terdampak? Semuanya terdampak. Ya, semuanya terdampak. Ya. Dan minimal tersendat lah, gitu ya. Tersendat korporasi-korporasi besar, ya bahkan korporasi dunia ya yang tergabung di dalam perminyakan dunia juga terdampak. Sekarang minyak dunia itu sangat rendah sekali, ya sangat rendah sekali dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Jadi ini paling rendah, ya titik paling rendah itu satu barel itu ya itu hanya di bawah $1 kan, gitu ya. Harusnya BBM di Indonesia ini harusnya murah, gitu ya. Konon katanya dihitung di bawah 4.000 ya, di bawah 4.000. Namun ya sekarang perekonomian sedang lesu kayak gitu ya. Kemudian negara-negara petroleum ya semacam Arab Saudi dan Uni Emirat Arab terus menggenjot terus ya, sehingga melemah juga. Ya, yang kemarin Amerika cukup khawatir gitu ya, tekan Arab Saudi ini khususnya untuk dikendalikan jangan terlalu banyak ya, nanti bisa hancur perekonomian Amerika itu. Kalau kita lihat ini dampak dari korporasi. Jadi yang terhantam yang ketiga adalah tentang ekonominya itu adalah korporasi. Tadi keluarga, rumah tangga itu sudah berdampak ya, bahkan sekarang sudah banyak menjadi UMB ya, orang miskin baru. Orang miskin baru, sekarang banyak sekali ya, makanya sasaran-sasaran zakat ya yang dilakukan oleh Al-Bunyan saya kira sudah sangat tepat. Maka silakan itu menitipkan hartanya di Las Al-Bunyan ini. Dan yang keempat adalah sektor yang terdampak dari krisis ya adanya COVID-19 ini adalah sektor keuangan. Ini keuangan terganggu seluruh negara. Bahkan Amerika mencetak uang baru. Berapa nilainya? Kan sih? Itu 2 triliun US dollar. 2 triliun US dollar. Iya, berapa itu dihitung coba itu ya. Misalnya kira-kira. Ya kira-kira diperkirakan sekitar 33.000 triliun rupiah. Ya. Namun bagi Amerika tidak akan berimbas karena Amerika menggunakan mata uang dolar ya miliknya sendiri, walaupun dicetak nggak akan berimbas. Tapi di Indonesia yang sudah di ACC oleh Banggar DPR RI gitu ya akan mencetak ya lebih dari berapa? 600 triliun. Ya, ini akan menjadi collab nanti
rupiah ini, karena rupiah semakin melemah terus ketika ada itu ya. Jadi sistem moneter di Indonesia ini tidak kuat ya, setelah berganti dari devisa negara ini diukur dengan emas gitu ya. Dulu kan dengan emas gitu ya, namun sekarang dengan dolar gitu. Padahal kalau emas Indonesia bisa kuat. Dulu coba ketika masih menggunakan emas, 1 rupiah itu berharga. Ya, betul. 1 rupiah itu berharga. Saya masih bisa, waktu itu saya masih SD ya, tahun 93 itu masih laku 1 rupiah itu kan, gitu ya. Sekarang mah udah nggak ada. Ada, itu sudah 100 rupiah ya udah jarang. 100 rupiah sudah jarang. Gitu ya. Kita kembali lagi, sektor-sektor itu terhantam ya oleh krisis yang terjadi adanya wabah penyakit ini ya. Dan sejarah Islam juga sudah mencatat banyak sekali wabah-wabah ini, namun kaum muslimin bisa keluar gitu ya dari krisis ini. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, saya mencatat bahwa yang disebut dengan fikih iktisad gitu ya, fikih ekonomi pembangunan, ini adalah sesungguhnya sudah ditawarkan oleh Islam yang menjadi solusi, gitu yang menjadi solusi bahwa membingkai nilai-nilai ajaran Islam dengan fikih iktisadiyah, gitu ya, yang sekarang diterjemahkan menjadi fikih ekonomi pembangunan, gitu ya. Oleh karena itu fikih iktisadiyah ini diantara tengah-tengah ini kan. Ya, yang pertama diantara ekonomi kapitalis. Kapitalis ini adalah ekonomi yang dikuasai hanya segelintir orang. Dan Islam menolaknya. Ya, disodorkan tentang ekonomi kapitalis yang hanya segelintir orang. Maka para ulama mengatakan nggak mungkin banyaknya warga atau banyaknya manusia di dunia ini miskin, itu nggak mungkin. Ini para ulama sudah menjamin. Kenapa adanya kemiskinan? Karena hanya yang kaya orang-orang tertentu saja, segelintir saja. Gitu. Jadi tidak mungkin adanya krisis ekonomi kemanusiaan kalau orang-orang segelintir ini ya yang rakus ini gitu ya, dia kan namanya kapitalis ya. Jadi tersentral hanya di beberapa orang saja. Yang kedua, Islam juga menolak tentang sistem ekonomi sosialis. Ya, apa sistem ekonomi sosialis? Yaitu sistem ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Nah, ini yang dikendalikan oleh negara. Ini dunia memainkan itu, kapitalis dan sosialis. Nah, Islam itu berdiri di tengah-tengahnya, yang disebut dengan al-iqtisadiyah ini, yaitu tentang perekonomian yang berbasis ilahiyah. Gitu. Jadi berdiri di tengah-tengah, bukan kapitalis dan bukan sosialis, yaitu di tengah-tengah. Maksudnya apa? Adil, gitu ya, harus merata. Maka dalam konsep Islam ada namanya zakat. Zakat ini fungsinya adalah agar harta itu tidak hanya bergulir di orang-orang saja, gitu ya, segelintir saja, gitu ya. Atau harta ini tidak hanya dikuasai oleh negara, oleh penguasa, namun harus dibagi seluruhnya. Itu hebatnya Islam. Ini solusi pertama. Ya, jadi krisis ini, ya krisis yang disebabkan oleh COVID-19 ini bisa diselesaikan dengan fikih namanya fikih al-iqtisadiyah. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dalam fikih al-iqtisadiyah ini yang pertama adanya al-adalah al-ijtimaliyah, yaitu keadilan dan distribusi kekayaan. Ini ya, jadi distribusi kekayaan serta berkeadilan. Maka tadi saya sampaikan ekonomi Islam ini berdirinya di tengah-tengah, ya, yaitu kekayaan itu sekali lagi harus beredar dan juga harus seadil-adilnya, gitu ya. Bahkan salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, itu telah mengatakan dunia ini saat ini nggak adil gitu. Ya. Kenapa? Karena hanya orang-orang saja tertentu saja yang kaya. Ini Bill Gates sendiri, bisa dicek itu perkataan-perkataan Bill Gates itu, gitu ya. Fikih iqtisadiyah ini
kemudian menawarkan solusi yang kedua, yaitu yang disebut dengan al-kulliyah al-khams, ya, yaitu jaminan atas hak-hak manusia yang 5 hal. Ya, yang 5 hal apa saja? Saya catat di sini. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi, ya, yang disebut dengan hak-hak usul yang 5 bagi seluruh manusia atau kaum muslimin. Yang pertama adalah hifdzuddin, ya, yaitu memberikan jaminan hak umat Islam untuk memelihara agama dan juga keyakinannya, ad-din. Dan Islam hadir, ya, tidak mengatakan semuanya harus Islam saja, kan tidak. Namun Islam memberikan juga solusi, ya, apa solusi Islam? Lakum dinukum waliyadin. Tidak ada paksaan juga, la ikraha fiddin, bagimu agama engkau, ya, bagi engkau kepercayaan engkau, kan gitu. Ya, hifdzuddin ini harus dijaga oleh setiap orang, karena beragama ini adalah merupakan keyakinan, ya, pribadi masing-masing, dan ini dijamin dalam undang-undang, ya. Kemudian yang kedua adalah yang disebut dengan hifdzun nafs al-'ain, memberikan jaminan hak atas setiap jiwa, setiap nyawa. Nggak boleh kita itu menelantarkan orang-orang yang kelaparan, nggak boleh, ya. Kemudian tidak bolehnya, ya, hak-hak pekerja ini dihambat, ya. Ini yang disebut dengan memberikan jaminan hak atas setiap jiwa. Kalau memang mereka ini harus di-PHK dan lain sebagainya, harus ada kompensasi. Betul. Dalam Islam disampaikan seperti itu, ya. Kemudian dari 5 hak, ya, seorang hamba Allah itu adalah hifdzul aql. Nah, gitu ya. Adanya sesuatu jaminan atas kebebasan berekspresi, kebebasan mimbar, gitu ya, kebebasan mengeluarkan opini seperti kawan-kawan ini, ya. Kemudian juga nggak boleh adanya penyiksaan, gitu ya. Kemudian tidak boleh merusak akal dengan khomer, dengan ekstasi, yang disebut dengan hifdzul aql, gitu ya. Karena ekstasi, ya, kemudian apa itu, minuman keras, ya, kemudian narkoba, itu kan merusak akal. Itu termasuk merusak akal adalah pornografi. Betul. Ya, ini hati-hati juga ini, ya. Islam betul-betul menjaga namanya hifdzul aql ini. Dan yang keempat namanya hifdzun nasl, yaitu jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, ya, jaminan masa depan, ya, dijamin keturunannya, gitu ya. Kemudian dijamin oleh pemimpin itu nggak boleh sama sekali free sex dan lain sebagainya, gitu ya, nggak boleh. Itu harus ada penyalurannya, yaitu dengan cara nikah, ya, yang dihalalkan. Dan yang terakhir, yang kelima, namanya hifdzul mal. Ini, ya, hifdzul mal itu dimaksudkan sebagai jaminan atas pemilikan harta benda, di properti dan lain sebagainya. Ini dijamin dalam Islam, ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ketika 5 hal ini ditumpahkan oleh siapapun itu, direbut oleh siapapun, maka pemimpin Islam harus hadir untuk membela yang benar. Solusi ini, ya, apalagi di masa krisis seperti ini, 5 hal ini harus hadir. Siapa yang menghadirkan, yang menjamin adalah pemerintah di sini, ya. Kalau pemerintah nggak hadir di sini, maka dosa besar sekali lagi ini. Dosa besar, solusi ya. Islam. Nah, ya, ini solusi Islam seperti itu. Harus bisa hadir, menghadirkan 5 hal ini, ya. Karena untuk kekayaan alam, ya, kekayaan alam, ya, khususnya di Indonesia ini dikuasai siapa? Dikuasai oleh pemerintah, ya. Namun diberikan seluas-luasnya, dipergunakan untuk rakyat. Ini sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar di dalam pasal 33 ayat 2 dan 3, ya, bahwa seluruh kekayaan negara, gitu ya, itu dikuasai negara, namun setelah itu diberikan sepenuhnya kepada rakyatnya. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ada 3 hal yang nggak boleh dikorporasi, yang nggak boleh dikapitalisasi. Ya, diantaranya apa? Diantaranya air. Ya. Kemudian apa lagi?
Al-kalala itu api kata Nabi. Api itu Iya. maksudnya gimana? Api itu ya sumber-sumber bumi gitu ya, ada minyak bumi, gas dan lain sebagainya kan. Itu ya setelah itu ada air ya, kemudian ada api. al-kalala ya, satu lagi adalah rumput gitu ya, rumput itu ya. Jadi tumbuh-tumbuhan. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimuna syuraka fi thalathatin gitu ya, bahwa kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara. Filma, di dalam air, wal kala ya api ya, kemudian al-kala itu rumput-rumput gitu ya, kemudian wanar ya, dan api, kemudian dan air ya, tiga. Jadi rumput ya, padang rumput maksudnya, kemudian air dan juga api gitu ya. Jadi artinya ini kan sumber-sumber bumi semua gitu ya. Ini harus betul-betul diserahkan sepenuhnya. Nah, sekarang ini yang terjadi dimanapun ini sistemnya tadi kapitalisasi dan juga sosial, ekonomi sosialis gitu ya, sehingga kekayaan tidak merata, hanya terkumpul di segelintir orang saja. Kan minum juga sekarang kita sudah. Iya. Sekarang sudah dikapitalisasi gitu ya, padahal kan nggak boleh gitu ya. Jadi harusnya air itu kan milik pemerintah, kemudian diberikan. Maka saya sendiri sangat setuju kalau seandainya perusahaan-perusahaan BUMN itu rugi, tapi ruginya bukan karena dikorupsi, ya, tapi ruginya dimanfaatkan sebaik mungkin untuk siapa? Untuk rakyat, gitu ya, untuk rakyat. Ini yang terjadi dulu di Irak. Ya, saya punya kawan, ya, kawan saya itu kebetulan dapat beasiswa langsung dari negara Irak, S1 dan S2-nya, ya, di Baghdad sana. Apa yang terjadi? Itu Saddam Hussein saat masih ada itu di sana, itu memastikan seluruh mahasiswa dari luar Irak itu nggak boleh kelaparan mereka. Harus dipastikan di sakan-sakan mereka, di tempat kos-kosan mereka, di tempat penginapan mereka, dipastikan nggak boleh ada kelaparan. Gitu. Kemudian di sana yang disebut al-kalala tadi, yang masuk bitrul, ya, bitrul itu adalah minyak, itu gratis bagi warga di sana. Itu Saddam Hussein, ya, itu betul-betul gratis. Silahkan mobil mau diisi sebanyak-banyaknya kan gitu ya. Jadi Irak itu sudah luar biasa dulu, dan sejarahnya panjang sekali ya, negara Irak itu yang dulu terkenal dengan negara Babilonia, ya, kan peradabannya sudah ribuan tahun ya, sebelum Masehi sudah ada peradaban di sana ya. Maka mereka peradaban yang sudah unggul juga sama, ada krisis-krisis, namun krisis-krisis itu diselesaikan dengan konsep-konsep ketuhanan, dengan konsep-konsep Islam, dengan konsep-konsep wahyu gitu ya. Jadi itulah solusi dalam Islam ketika ada krisis ya, maka hadir solusi tentang wahyu Allah SWT. Ya, pembahasan yang lama kan sudah kita sampaikan bahwa krisis kemanusiaan ini yang bisa menaungnya hanya Islam kan gitu ya. Dalam Islam ada konsep kemanusiaan untuk berbagi gitu ya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu yang kemarin kita sudah bahas itu ya, bahwa ketika kita ini menghidupkan satu orang, ini Islam tidak memandang entah dia seorang muslim atau tidak ya, namun di sini umum. Apalagi kalau yang dihidupkan, yang ditolong itu adalah seorang muslim yang taat, yang salih ya, ka'annama gitu ya, maka dia seperti telah menghidupkan manusia seluruhnya, ahyan nasa jami'ah gitu ya. Nah, pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah solusi yang kedua ya, yang ditawarkan oleh Islam ya, karena yang pertama tadi adalah keadilan dan distribusi kekayaan gitu ya. Yang kedua adalah jaminan atas hak-hak manusia yang disebut dengan al-kulliyah al-khams yang tadi sudah saya sampaikan, dan yang ketiga yang disebut dengan ar-rafahiyah al-fardiyah wal istimaliyah. Apa itu?
yaitu kesejahteraan individu dan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini dalam Islam ini harus ada itu. Ya, sekali lagi bantuan-bantuan ini harus masuk ke dalam individu-individu kita, kemudian juga ke dalam masyarakat yang terdampak krisis itu sekarang, yang terkena imbas dari COVID-19 ini. Ya, kalau negara-negara lain itu setiap bulan ini saya sebutkan negaranya ya. Negara Jepang itu dikasih kalau dirupiahkan ini 9 juta setiap bulan. Karena COVID ini ya. Karena COVID ini ya kompensasinya. Di Indonesia saya membaca harusnya setiap bulan 200.000. Namun sampai sekarang belum. Ya. Mohon maaf, saya sendiri sudah diminta oleh ketua RT itu ya. Berapa kali? 3 kali KTP KK. Ya, bayangkan KTP KK tapi sampai sekarang belum. Ya, padahal di dalam undang-undang yang kemarin sudah ketok palu dan resmi COVID-19 ini ya menjadi undang-undang yang harus dijamin seluruh orang yang terkena imbas, karena pasti semuanya terkena imbas. 4 sektor yang saya sebutkan, rumah tangga, UMKM, kemudian sektor korporasi dan keuangan. Ini kan semuanya ada stimulan-stimulan dari pemerintah, ya kan, termasuk pemerintah memberikan stimulasi bagi orang Indonesia ya sekitar 5,6 triliun untuk dibagikan. Ya, setiap bulannya dapat 200.000 melalui Kemensos, Kementerian Sosial kan gitu ya. Nah, ini harus merata betul-betul ya, individu harus terkena sasaran gitu ya, dan juga masyarakat, nggak boleh hanya individu saja gitu ya, atau sekali lagi hanya orang-orang tertentu saja gitu. Nah, dalam Islam ini hebat begini. Kalau dalam Islam ini ketika dikasih itu menolak bukan berarti sesungguhnya dia mampu, belum tentu. Ya, dia ini menjaga izahnya, menjaga ifahnya dan gitu ya. Dia mengatakan ada orang yang mungkin lebih berhak daripada saya. Saya akan kisahkan sebuah kisah di Madinah gitu ya. Ini menarik betul. Ya, waktu itu ada sahabat Rasulullah SAW yang menyembelih kambing. Ya, dan kambing ini akhirnya dibagikan. Sahabat ini mengatakan tolong daging ini dibagikan termasuk kepalanya gitu ya, ke orang ini, ditunjuk oleh sahabat ini. Saya lupa itu sahabatnya siapa, mungkin pemirsa ingat itu siapa sahabat Rasulullah SAW yang membagikan itu. Akan dicari ya, namun saya ingat itu kisah itu, namun saya lupa nama sahabatnya itu siapa. Akhirnya betul itu dibawa daging dan kambingnya itu, ketoklah pintu ya di Madinah. Assalamualaikum gitu. Ini ada hadiah gitu ya. Nah, maka hadiah ini harus ada di antara kita ya. Yang resik dan lain sebagainya harus tukar-menukar hadiah. Siap, nanti kelas ngasih hadiah juga nggak? Karena hadiah ini adalah untuk apa? Untuk saling mencintai. Gitu ya. Tahabu kan gitu ya. Saling memberi hadiah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Gitu ya. Tukar menukar. Nah, siap ya. Nanti tolong ya ini. Siap ini ya. Jadi akhirnya diketuklah pintu itu. Ini ada hadiah dari sahabat engkau. Apa yang dia lakukan? Dia tidak menerima. Dia mengatakan ada orang yang lebih berhak daripada aku. Ya, maka orang itu mengatakan siapa kira-kira? Ini orangnya. Akhirnya kepala kambing dan daging itu dibawa itu ke orang yang ditunjuk oleh tadi, orang yang paling miskin di Madinah, gitu ya. Yang menurut sahabat ini paling miskin. Janganlah, gitu ya. Akhirnya apa? Yang terjadi, dia mengatakan juga seperti itu. Ya, terus sampai akhirnya keliling di Madinah itu, sampai akhirnya balik lagi ke orang itu. Memang orang itu yang paling miskin di Madinah itu. Ya. Apa kesimpulannya di sini? Kemiskinan itu sekali lagi bukan betul-betul miskin harta, bukan, namun adalah mental. Ya, dimanapun itu. Ya, sebenarnya dalam Islam ini kan hanya cukup saja. Ya. Untuk menghidupkan dirinya sendiri dan juga mungkin keluarga, tidak perlu menumpuk banyak-banyak. Ya, konsep tawakal yang paling benar. Kemarin saya juga siaran itu ya, live juga saya sampaikan
kemarin tentang keajaiban rizki itu, rizki di akhir Ramadan judulnya itu, gitu ya. Nah, itu saya sampaikan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa tawakal yang paling bagus kata Nabi itu tawakalnya burung. Burung itu nggak pernah menyimpan makanan, ya kecuali burung yang ada di rumah kita ya dikasih makanan. Ya, padahal sekali lagi nih burung ini ya itu nggak boleh. Ya kita pelihara itu sesungguhnya dia laku ya bebas. Maka ada sebuah nyanyian walaupun burung ini ada di sangkar emas tetap menderita tidak bahagia gitu ya. Jadi burung itu harusnya dilepas saja kan, gitu. Biarkan saja gitu ya, dia bebaskan gitu ya. Bebas. Tawakal yang paling hebat ini adalah tawakalnya burung. Dia pergi di pagi hari meninggalkan anaknya, ya meninggalkan betinanya, ya dia tawakal terbang, nggak tahu dia kemana, belum tahu rezekinya kemana. Dia melihat ternyata ada makanan di satu tempat, ada padi, dia hinggap di situ, dimakanlah gitu ya. Jadi ada kerjasama yang luar biasa antara seorang petani gitu ya dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Orang petani ini yang paling ikhlas itu, paling ikhlas menurut saya di dunia ini. Yang paling ikhlas adalah petani. Ya coba hasil rizkinya itu dimakan apapun. Ada dimakan ayam, ya kan? Kadang dimakan kerbau, ya kan? Dimakan bebek, gitu ya? Dimakan burung, gitu ya? Dimakan oleh binatang-binatang lain yang di mana? Yang di tanah, gitu ya? Nggak pernah marah, gitu. Nggak pernah marah. Makanya saking ikhlasnya itu, maka berapapun dia punya anak bisa menyekolahkan. Iya. Coba kalau kita ini di kota ini ketakutan. Gitu ya. Kang Haris berapa putranya gitu ya? 4. Oh, Masya Allah, bagus nih, harus kita contoh. Kemarin saya menembus satu daerah yang pedalaman di Cisaeng itu luar biasa itu. Allah Akbar, saya bangga betul bisa menembus di situ yang saya diikutin juga oleh wartawan gitu ya. Itu juga kok bisa menembus daerah sini, itu daerahnya sulit sekali. Dan hebatnya di sana itu adalah anaknya banyak-banyak. Yang saya kunjungi itu ada yang 5 gitu ya, ada yang 9 itu nikah wanita ini ketika kita tanya usia 15 tahun atau 16 tahun gitu ya. Jadi sekarang punya 9 anak gitu ya, 9 anak. Mereka nggak pernah takut untuk rezekinya. Ya didatangkan, ya kita datang ke sana itu mungkin karena doa-doa mereka juga kan gitu ya. Kita nggak tahu ke sana ke pedalaman yang luar biasa itu. Nah, Cisaeng masih dekat kota ya, gimana? Di Parung kan Cisaeng. Tapi Cisaeng kan jauh ya. Jadi luas. Kabupaten Bogor ini daerah Cisaeng sana namanya Parung Panjang. Oh, Parung Panjang. Parung Panjang itu kan perjalanan ya, saya udah beberapa kali ke sana. Kalau berangkat itu kira-kira pagi ya, pagi misalnya jam 8 ya, sampai sana bisa setelah zuhur itu. Setelah zuhur itu ya. Jauh banget itu ya, karena itu perbatasan antara BSD ya, BSD dengan luas sekali. Gitu ya. Saya juga diminta untuk datang lagi ke sana itu. Saya masih ngebayangin Masya Allah perjalanannya itu ya, medannya berat sekali. Gitu ya. Di Syawal saya suruh ke sana itu kan, itu ya, untuk mengisi kegiatan di sana. Gitu ya. Tapi Bismillah itu ya. Nah, kembali lagi ke tadi hadis Nabi itu, tawakal yang paling hebat itu burung. Ya, namun di siang harinya burung ya, jantannya ini sudah memenuhi paruhnya, separuh untuk dirinya dan separuh lagi untuk betinanya dan juga anaknya dia terbang ya, hinggap lagi di sarangnya, dikasihkan pada betinanya ya kan, kepada anak-anaknya Allah, dan tidak menyimpan sampai malam, dan itu terjadi sampai siang hari ya. Kaum muslimin harusnya kebutuhannya itu cukup seperti itu. Jangan seperti semut ya, semut itu sampai mati di dalam sarangnya itu banyak apa? Banyak makanan. Banyak sekali makanannya, belum selesai Bang ambil ini, belum selesai ambil ini. Ya. Jadi dalam konsep Islam ini yang dibangun adalah mental. Ini juga sekaligus nasihat ya untuk kelas ini, karena saya juga jadi Dewan Syariah di kelas Al-Bunyan ini, maka saya juga mengusulkan bahwa Las Al-Bunyan ini tidak hanya membentuk secara iktisadiahnya, secara ekonominya, namun harus dibentuk secara mentalnya. Ya, jadi kalau hanya disuplai terus
dengan makanan gitu ya, disuplai terus dengan finansial, itu kurang tepat. Ya, Iya, itu jadi harus. kalau kata Nabi dikasih umpannya, begitu juga dikasih pancingannya. Betul. Dan gitu Dia ya, bisa sehingga mandiri ya saya. bisa produktif dan juga bisa mandiri. Ya, saya juga sedang mengembangkan ya dengan beberapa yayasan gitu ya yang diamanahkan oleh donatur untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi real tentang ketahanan pangan. Nah, ini juga sebagai solusi juga. Betul. Ya, Islam juga mengajarkan kayak gitu. Untuk ketahanan pangan harus kita saving, kan gitu ya. Maka sesungguhnya dulu pernah pemerintah melontarkan, walaupun itu tidak ditanggapi oleh masyarakat Indonesia secara legowo gitu ya, untuk menanam sayur mayur di depan rumahnya gitu kan. Kemudian juga untuk memelihara ikan, ayam dan lain sebagainya gitu. Tapi kan kalau di kompleks seperti kita kan nggak mungkin. Iya, Gitu ya. Nggak mungkin, harus ada lahan. Lahan gitu ya. terbatas ya. Nah, berikutnya Islam juga menawarkan bahwa sesungguhnya di dunia ini cukup 3 hal yang harus dikuasai oleh negeri ini, terutama Indonesia. Kita berbicara Indonesia. 3 sektor ini yang akan bisa melandingkan satu negara. Apa itu? Yang pertama, sektor real yang harus dibangun adalah sektor pertanian. Ya, makanya Indonesia namanya negara agraris, yaitu yang pertanian. Dulu Rasul ketika masuk ke Madinah, pertama kali yang dikembangkan adalah sektor pertanian. Sampai hari ini ya ada satu pertanian yang amat sangat terkenal dan seluruh manusia ya bahkan umat Islam sangat menggemari ini. Namanya kurma. Kurma apa? Kurma Nabi, namanya kurma apa? Kurma ajwa. Nah, ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam membangun peradaban pertanian luar biasa di Madinah. Namun sebelumnya Rasul sudah membangun peradaban ekonomi yang berbasis korporasi di mana? Di Mekah. Karena Mekah ini kan sudah jalur perdagangan yang Allah abadikan dalam surat Quraisy itu. Ya, ilaf Quraisy, ilaf dan seterusnya. Namun ketika Rasul masuk ke Madinah, Rasul melihat ya sektor pertanian harus dikembangkan. Ya, maka sampai hari ini sektor real di Madinah ini pertanian, terutama adalah tentang kurma. Gitu ya, makanya kalau teman-teman berkunjung ke sana, kebun-kebun kurma banyak. Ya, kalau di Mekah apa? Sektor pariwisata. Ya, banyak. Dari sejarahnya industri ya, industri sudah dari dulu adalah negara industri ya, zaman jahiliyah. Bahkan sebelum ada orang, pertama kali Nabi Ibrahim alaihissalam di situ, ya, kemudian Hajar juga di situ, hanya ada beberapa orang, itu adalah lintas perdagangan. Sehingga sekali lagi ketika Islam ini sudah sempurna, turunlah surat Quraisy ini bahwa di Mekah ini sudah ada perdagangan. Gitu ya. Sumbernya di mana? Di Ka'bah itu. Orang yang mau berdagang datang dulu ke Ka'bah, cari apa? Cari wangsit. Emang dari zaman jahiliyah Ka'bah emang udah jadi sudah tempat mengadu. Ya, tempat mengadu. Dan Ka'bah ini sekali lagi menjadi kiblat seluruh nabi. Ya, sekali lagi saya ulangi, Ka'bah ini menjadi kiblat seluruh nabi. Kemudian ada pertanyaan, loh, kenapa orang Yahudi kiblatnya ke Baitul Maqdis dan orang Muslim juga pernah 16 atau 17 bulan itu ke Baitul Maqdis? Sesungguhnya Allah jawab itu dalam surat Al-Baqarah ayat 115 gitu ya. Allah jawab di surat Naro taqal buati sama dan seterusnya. Padahal Nabi tidak mau ke Baitul Maqdis itu. Sehingga setelah itu Allah SWT perintahkan untuk beralih dari Masjidil Aqsa ya ke Masjidil Haram. Gitu ya, ke Masjidil Haram. Maka di Madinah itu ada masjid namanya Qiblatain gitu ya. Karena saat itu sahabat sedang melakukan salat gitu ya, dan turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 115 itu ya, sehingga mereka berputar ya. Maka masjidnya disebut Qiblatain. Kenapa Qiblatain? Karena masjid itu pernah dilakukan salat menghadap 2 kiblat yang berbarengan gitu ya. Namun setelah itu kiblat kaum muslimin itu di Mekah sekarang sedang terganggu ini gitu ya. Maka kalau Mekah terganggu pasti terganggu semuanya. Ini sudah tua ya. Ekonomi perekonomian di sekitar Mekah itu terganggu, maka seluruh sektor ekonomi di seluruh dunia terganggu ya. Ini sudah tua karena poros dunia itu ada di Mekah ya.
poros kehidupan sesungguhnya itu ada di Mekah. Keberlangsungan kehidupan di dunia ini ada di Mekah. Itu maka di Mekah ini harus betul-betul dijaga. Ya, karena pertama kali didirikan rumah di dunia ini adalah di Mekah. Karena Allah SWT berfirman, ya, inna awwala baitin wudi'a linnas, ya, pertama kali rumah yang dibangun di dunia ini adalah di Mekah. Berarti ini sebagai pondasinya kan gitu ya. Pondasi itu di situ sebelum adanya kesempurnaan bumi-bumi yang lain. Nah, kembali lagi kepada bagaimana penanganan krisis ya yang terjadi saat ini, yaitu solusinya adalah Islam menawarkan beberapa hal tadi itu ya. Maka fikih pembangunan ekonomi di masa krisis ini harus dijalankan ya, sebagaimana yang pernah dijalankan oleh nabi-nabi juga, termasuk oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW membangun itu luar biasa ya. Tapi sebelumnya saya cerita kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kan luar biasa itu ya, sehingga menjadi ekonom ya kaliber dunia gitu ya. Nabi Yusuf alaihissalam diadopsi pemikiran-pemikiran ini sampai hari ini gitu ya. Makanya sekarang ada bank gitu ya. Ini kan karena ide dari Nabi Yusuf alaihissalam untuk saving ya, untuk menyimpan beberapa makanan ya di stok ya. Ini bukan ditimbun, beda ya. Stok dengan timbun beda. Kalau sekarang banyak orang nimbun gitu ya, sehingga langka. Jadi kelangkaan itu sekali lagi karena adanya kapitalisasi tadi gitu. Tanpa adanya kapitalisasi akan mengalir ke ekonomi itu gitu ya, ekonomi. Nah, teman-teman sekalian, para jamaah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka solusi sekali lagi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan krisis-krisis ini telah dan pernah ya dilakukan oleh manusia-manusia terbaik, yaitu siapa? Orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, para nabi ya, kemudian siapa? Para rasul ya. Siapa lagi? Orang-orang yang terpercaya, as-siddiqin gitu ya, dan juga orang-orang saleh yang lainnya. Sehingga ketika krisis yang berkepanjangan ini dihadapi dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya, krisis-krisis apalagi hanya ekonomi itu selesai. Itu selesai karena sudah melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan sistem kapitalis, tinggalkan sistem sosialis, dan harus ada ya sistem yang sudah terbukti kekuatannya, kemudian keuletannya, dan tidak akan tersapu oleh krisis apapun, yaitu sistem al-iqtisadiyah, sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan wahyu ilahiyah, berdasarkan tuntunan dari langit, berdasarkan Al-Quran, jadi berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi kalau ditanya, Ustaz mana contohnya? Contohnya tadi sudah saya kisahkan ya. Nabi Adam membangun dua sektor ya. Apa yang dibangun? Pertanian dan apa? Pertanian, dan juga satunya lagi adalah memelihara hewan itu. Peternakan ya. Yang tadi saya sampaikan, yang pertama yang harus dibangun adalah pertanian. Ya, sektor pertanian, dan Indonesia sangat mampu itu. Betul. Apalagi ada universitas terkenal sedunia ya, namanya University, IPB University gitu ya. Sudah sangat jelas sekali gitu ya, membangunnya di sektor pertanian ya. Namun mohon maaf belum mengena ini belum mengena ya. Sektor pertanian di Indonesia akan bisa maju ketika digalakkan, dan ini menjadi luar biasa. Tidak ada tanah ini semakmur dan sesubur di Indonesia. Betul. Tidak ada, sudah dijamin itu ya, karena Indonesia ini dibebaskan oleh orang-orang yang saleh, sehingga keberkahan itu ada di tanah Indonesia. Yang kedua yang harus dibangun di Indonesia ini atau dimanapun ini adalah sektor perikanan ya, artinya kelautan dan lain sebagainya kan gitu ya. Kemudian tadi ya sektor pertanian, kemudian perikanan gitu ya, dan satunya lagi adalah sektor yang lain termasuk perkebunan, itu masuk juga
pertanian gitu ya, kemudian juga sektor industri yang lain, darat, laut gitu ya, dan udara. Nah, ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, harus dikuasai oleh pemerintah, namun diberikan sepenuhnya kepada rakyat untuk kepentingan rakyat. Ya, tapi seluruhnya, tidak hanya rakyat tertentu saja, tapi harus seluruh rakyat bisa menikmati ya kekayaan alam yang dimiliki oleh bumi-bumi Allah Subhanahu wa taala, terutama di Indonesia ini. Jadi itulah kira-kira yang harus dibangun di Indonesia. Sektor itu kalau betul-betul dimanfaatkan ya, dari tadi pertanian ya, kemudian juga perikanan dan juga peternakan ya, 3 hal ini ketika dibangun, insya Allah Indonesia ini menjadi negara yang kita idam-idamkan, menjadi negara baldatun thayyibatun warabun ghafur, negara yang indah ya, negara yang thayyib ya, yang betul-betul bermanfaat untuk siapapun itu. Sistemnya adalah sistem berkeadilan ya, dan juga kekayaan tidak hanya terhimpun di orang-orang tentu saja, tidak boleh dikorporasi, tidak boleh. Walaupun dikorporasi, namun kemaslahatannya untuk individu dan juga untuk masyarakat. Sistem Islam yang ketiga ini, kemaslahatan harus pada individu dan juga kemasyarakatan ya. Ada masih waktu? Wah, udah 5:30 nih tadi. Kita Masya Allah nih. Wah, jazakallah Ustaz, Masya Allah banget ya. Jadi memang ya, ini penting banget peran kita bersama gitu, pemerintah dan tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia, agar kita bisa meminimalisir dampak dan bisa mengembalikan keadaan ekonomi kita yang hari ini sedang hancur, akhirnya babak belur ditimpa dengan yang namanya COVID ini gitu Ustaz. Dan tentu peran lembaga juga sangat dibutuhkan untuk masyarakat ya. Kita sebagai salah satunya lembaga zakat maupun yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan, itu ditunggu perannya, termasuk dari Las Alumnya juga ya, mudah-mudahan bisa memberikan peran mengisi ruang-ruang yang kosong yang sekiranya itu bisa mungkin untuk jangka waktu tertentu bisa membantu gitu. Tapi ketika memang krisis ini begitu berkepanjangan gitu kan, belum tentu. Kalau misalnya Nabi Yusuf kayak yang saya bilang kan 7 tahun misalnya, wah kayaknya lembaga juga kolaps kan gitu kan. Karena cash flow lembaga juga kan tidak untuk jangka 7 tahun gitu kan. Ya mungkin sampai akhir tahun masih bisa bertahan gitu kan. Insyaallah gitu kan. Jadi memang tentunya peran dari negara juga sangat dibutuhkan, karena biar bagaimanapun pemerintah itu adalah pemangku kebijakan dan sudah diatur juga dengan undang-undang dan lain sebagainya terkait sumber daya Indonesia gitu ya. Dan ya saat ini yang bisa kita lakukan tentu adalah terus mengikhtiarkan yang terbaik yang bisa kita lakukan, dan terus sama-sama berdoa mudah-mudahan memang COVID ini juga segera berlalu, dan saving ya buat keluarga juga ini berlaku ya Ustaz ya. Lebih selektif dalam memenuhi kebutuhan gitu ya. Iya. Meskipun ini menjelang Lebaran, orang biasanya tradisinya adalah beli baju baru gitu ya. Mungkin untuk beberapa tempat kayaknya harus ditunggu dulu untuk beli baju baru ya. Sabar ya, sampai wabah ini kemudian benar-benar bisa berakhir dan kita bisa normal kembali. Atau mungkin ini juga adalah latihan ya Ustaz ya bagi kita. Terkait dengan mungkin nanti kedepannya Allah alam gitu ya, ini wabah sama Allah diberikan ini berapa 3 bulan pertama gitu kan, kuat nggak gitu kan, karena kan kedepannya akhir zaman juga mungkin lebih besar lagi tantangannya ya. Iya, betul. Terkait masalah tadi yang Gelo juga ceritakan dalam Quran ya, terkait tentang ketakutan, kelaparan gitu kan, kehilangan harta dan lain sebagainya. Ini kan ibaratnya ini latihan tahap awal gitu ya, sampai nanti kemudian ya secara senatullahnya memang akan terjadi mungkin krisis yang lain dan sebagainya. Kita tidak pernah tahu, tapi ini bagian daripada kita untuk mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Saat waktu kita sudah habis sepertinya Ustaz ya. 15 menit lagi menjelang berbuka, dan kita nanti harus ada ambil video dulu dan mungkin sekitar 1 menit untuk ajakan berzakat ya. Oh gitu ya. Kita doa dulu. Boleh Ustaz, sebelum kita akhiri kita mungkin berdoa dulu. Kalau saya untuk memimpin doanya. Baik, para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di semua media online, mari sebelum kita akhiri ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa ini adalah doa yang dikatakan Nabi mustajab ya, menjelang berbuka. Sehingga insya Allah doa-doa kita ini akan menjadi pelindung khususnya bagi diri kita, masyarakat dan bangsa Indonesia serta kaum muslimin dimanapun berada.
amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wa maghfir lana dzunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa li asatidatina wa li muhsinina wa li jami'il muslimin muslimat wal mu'minin minat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta ya Rahman ya Rahim. Kullama malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzil mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bidikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fasikillah marabitataha wa dimuddaha wa tiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخفو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمدها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ومصرف عنا البلاء والوباء والزلازل والزنا والمحن والقرانة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن كل سائرنا بلدان المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بفضلك سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan tadi dibacakannya doa oleh guru kita Ustaz Dr. Fiyat Mubarak, dan ini juga insyaallah mengakhiri perjumpaan kita di Ngabuburit Online bersama Laz Al-Bunyan untuk pertemuan Ahad ini, dan insyaallah kita akan ada 2 kajian lagi yang tersisa sebelum nanti kita lebaran ya insyaallah pekan depan. Dan tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para jamaah sekalian yang terus menyaksikan Ngabuburit Online bersama Laz Al-Bunyan, dan kami mengajak dari Laz Al-Bunyan insyaallah bahwa Laz Al-Bunyan menjadi salah satu lembaga amil zakat yang ada di Kota Bogor dan tentunya juga terpercaya dan amanah insyaallah dalam menerima dan menyalurkan zakat. Bagi para jamaah sekalian yang ingin berzakat, tidak usah bingung di mana tempat berzakatnya, insyaallah Laz Al-Bunyan menerima dan menyalurkan zakat fitrah, kemudian juga donasi untuk kemanusiaan bagi saudara-saudara kita yang hari ini terdampak dengan Covid. Silakan buat para jamaah sekalian bisa langsung aja mengkontak admin Laz Al-Bunyan di Instagram @lazalbunyan. Juga bisa membuka kanal yang sudah disediakan khusus untuk rekening donasi zakat dan lain sebagainya di www.menyatukankebaikan.com, atau bisa langsung saja datang ke kantor Laz Al-Bunyan yang ada di Bukit Simanggu City. Ya Ustaz, kita akhiri bersama-sama pertemuan kita pada sore hari ini. Kita sempurnakan dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan terima kasih Ustaz atas kehadirannya dan ilmunya pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila tapi kalau hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, mungkin di sini kita boleh ya dulu boleh. Sambil berdiri aja apa ya? Apa?